Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum filsafat. Jadi kita akan mencoba mencari medan magnet dari kawat lurus yang berarus. Jadi yang ini untuk bahasan kali ini kita akan membahas pada kawat lurus. Kemudian kita akan melihat aplikasinya. Jadi tujuan pembelajarannya nanti kita akan melihat hukum filsafat ya dari kawat berarus yang lurus ya untuk mendapatkan medan magnet B. Nah, dari medan magnet yang kita dapatkan nanti kita bisa mencari gaya Lorentz dan juga mencari flux magnetnya. Dari pembahasan kita sebelumnya mengenai filsafat ya, kita sudah menemukan jadi kalau kemarin kita dapat E untuk medan listrik, untuk medan magnet kita bisa menggunakan mu0. Kemudian ada faktor QV cross R, di mana Q-nya itu bisa QV cross R bisa kita nyatakan dengan IL cross R. Nah, itu untuk B. Kalau misalnya kita punya kawat yang sangat panjang, maka kita bisa menentukan elemen medan magnetnya dari elemen kawat itu sendiri. Ya, jadi di sini kita bisa lihat dari elemen satu kawat ini, elemen di sini misalnya ya, maka kita bisa tentukan elemen medan magnetnya dB sama dengan mu0/4pi sama dengan yang di atas, hanya L-nya kita ganti dengan dl. Ya, kalau kita sudah mendapatkan elemen medan magnet di satu titik, maka untuk seluruh kawat kita tinggal mengintegralkan elemen medan magnet tersebut. Hukum filsafat sendiri ya dirumuskan seperti ini, yang seperti tadi. Jadi dari elemen kawat, dari kawat ya, dari seluruh kawat kita bisa ambil satu elemen. Caranya sama seperti DE waktu itu, mencari elemen medan listrik waktu itu. Jadi cari elemen medan magnetnya di satu titik dulu, yaitu ini ya. Kemudian nanti diintegralkan untuk seluruh kawatnya. Nah, yang kita perlu ketahui adalah ini mu0 ya, medan pada vakum per 4pi. Nah, I itu adalah arus yang mengalir pada kawat. Ya, penting nih ya. Jadi karena kita melibatkan vektor, kita lihat besar dan arahnya. Ya, jadi I adalah besarnya arus listrik. Kemudian R, ya, R itu kan jarak ya, jarak dari kawat ke titik yang kita ingin cari B-nya. Ya, besarnya itu jarak antara kawat dan titik yang dicari, arahnya dari kawat ke titik yang dicari. Kemudian DL. DL ini adalah vektor ya. Karena vektor, jadi ada besar, ada arah. Besarnya mana? Besarnya adalah panjang kawatnya ya. Elemen panjang kawat. Nah, arahnya gimana? Arahnya mengikuti arah dari arus yang mengalir pada kawat tersebut. Jadi ada elemen mu0/4pi, kemudian I, ya tadi arus. Ini DL ini besarnya panjang kawat, elemen panjang kawat. Arahnya sama dengan arah I. Kemudian ada vektor satuan ini ya, di sini ya, R ini. Vektor satuan R yang merupakan jarak antara kawat dengan titik yang dicari. Nah, untuk tadi untuk besarnya ya, besar medan magnetnya, elemen medan magnetnya. Nah, kalau untuk arahnya, ya, kita menggunakan aturan tangan kanan. Ya, di mana kalau kita lihat di sini ibu jari itu menunjukkan arah arus ya atau I-nya. Kemudian medan magnet yang dihasilkan itu mengikuti kalau kita bentuk tangan kita seperti ini ya, maka arah B-nya itu mengikuti ini, adalah arah keempat jari yang lain. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya kawat lurus ini, arah arusnya ke atas misalnya, kalau kita arahkan tangan kita seperti ini, maka arah I-nya itu sesuai arah jarum,
arah I-nya sesuai arah ibu jari, kemudian arah B-nya itu mengikuti tangan keempat yang jari keempat yang lain. Jadi kalau kita misalnya punya ini ya, punya kawat ini yang merah ini kan I-nya ke atas, maka daerah sebelah kiri itu kan keempat jari itu kan arahnya keluar ya, maka dia sebelah sini, sebelah kiri ini arahnya ke kiri. Kemudian yang sebelah kanan itu karena jari kita arahnya masuk, keempat jari kita arahnya masuk, maka yang daerah sebelah sini arahnya masuk. Ya. Contoh lain, kalau kita punya kawat lingkaran ya, misalnya I-nya arahnya sepanjang ini, sepanjang lingkaran ini. Maka arah arus ditunjukkan oleh arah ibu jari, kemudian arah medan magnetnya ditunjukkan oleh keempat jari yang lain. Maka kita bisa lihat arah B-nya ini ya, seputar kawat lingkarannya ini. Contoh lainnya, kalau solenoid misalnya ya, kan ini misalnya solenoid kan berupa lilitan kawat banyak. Kita lihat arah arusnya kan sepanjang ini. Nah, kalau kita arahkan ibu jari kita ya mengikuti lilitan-lilitan kawat ini, nanti kita bisa lihat bahwa keempat jari kita yang lain akan menunjukkan arah seperti ini. Ya, jadi di atas solenoid B-nya arahnya ke kanan, ya. Di dalam solenoid arah B-nya akan ke kiri. Ya, demikian juga yang di luar yang ini, yang di bawah solenoid arah B-nya akan menunjukkan arah ke kanan. Ya, berikutnya kita akan melihat contoh kumbiot sahabat ini ya untuk mencari medan magnet B. Pertama kita akan lihat kalau ini berlaku untuk kawat berarus yang lurus. Ya, misalkan kita punya kawat lurus ini, ya sepanjang ini dengan arus yang mengalir, ya sebesar I ke arah kanan. Kita ingin mengetahui medan magnetnya di titik P di sini. Jadi kita nanti akan menggunakan hukum Biot-Savart itu ya. Nah, jadi tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi dari kawat itu kita tentukan satu elemen yang mewakili titik-titik di sepanjang kawat itu. Ya, misalnya kita lihat di sini elemennya. Ya. Elemen itu nanti ini caranya sama ya, seperti kita menentukan medan listrik itu. Jadi ada ini ada komponen A, ini jarak terdekat antara kawat dengan titik yang dicari. Kemudian dari medan elemen kawat ini kita tentukan apa dulu R-nya ya. Kalau I-nya kan ke arah kanan, ya besarnya sama dengan besar arusnya. Kemudian DL, ada DL di situ. DL itu elemen panjang kawat. Jadi dalam hal ini kita bisa pakai ini ya, dx ini. Kemudian kita nanti tentukan apa R-nya, ya jaraknya dari elemen kawat ini ke titik yang dicari. Nah, kalau kita lihat tadi persamaannya itu mu 0/4 ini ya. Jadi untuk I-nya itu tadi arus, ya besarnya arus yang mengalir pada kawat lurus ini. Nah, DL adalah elemen panjang kawatnya. Karena dia arahnya ke sepanjang sumbu X ya, maka DL ini kita bisa nyatakan sebagai DX dalam arah I. Ya, arahnya kemana? Ke kanan ya, karena kebetulan seperti kita sudah bahas, DL itu besarnya elemen panjang kawat dan arahnya sama dengan I. Ya, jadi karena arah arus ya, arah arus atau arah I. Nah, karena arah arusnya ke kanan, maka DL ini kita bisa nyatakan sebagai DX, arahnya sama dengan arah arus. Ya, jadi DXI. Untuk R-nya, kita bisa lihat ini sama ya, sama seperti mencari medan listrik itu. Nanti dipelajari lagi. Jadi R ini terdiri dari komponen A sama X. Ya, jadi untuk membentuk vektor satuan ini R,
kita bisa bentuk, masih ingat untuk membentuk vektor satuan adalah vektor itu dibagi dengan besarnya. Ya, maka kita dapatkan ini. Nah, nanti DL cross R. Diingat lagi mengenai perkalian vektor. Jadi DXI cross ini ya, R vektor satuan yang sudah kita dapatkan. Ada komponen J, ada komponen minus I. Perkalian cross, I cross J. Ya, ada nilainya ya. Kalau I cross I sama dengan berapa? 0. Karena arahnya sama ya, atau 180 derajat. Maka DL cross R yang ini, komponen ini, kita bisa dapatkan DX sin theta I cross J menghasilkan K. Ya. Jadi nanti yang ini, perkalian ini bisa kita masukkan ke yang atas. Jadi DB sama dengan mono I per 4pi DX sin theta arah K ya dibagi R kuadrat. Ya, kita lihat dulu besarnya ini ya. Nanti arahnya pasti K ya. Kalau kita coba lihat juga, kalau ibu jari kita arahnya I ke kanan, maka pada titik P ya sesuai arah keempat jari lainnya di titik P itu arahnya keluar ya. Jadi udah benar ini. Arahnya K, ke arah K. Ya. Kita lihat dulu besarnya 0I per 4pi dx sin theta per R kuadrat. X-nya berubah, ya, jadi variabel, theta-nya juga berubah, variabel juga, R-nya juga berubah. Ya, di sepanjang elemen kawat di sini, sama seperti dulu yang medan listrik, maka kita menemukan ada 3 variabel di situ. Jadi nanti kita sederhanakan ya, yang dari sini ya tadi ya, dx sin theta per R kuadrat, ada 3 variabel di situ. Kita sederhanakan menjadi satu variabel. Caranya bisa dilihat di buku ya. Ada itu caranya. Ya, seperti ini kira-kira. Kemudian nanti terakhir kita bisa dapatkan hanya satu variabel yaitu theta. Ya. dB sama dengan minus mono I per 4 pi A sin theta d theta. Dengan theta itu kan sudutnya ya. Sudut ini kalau di B ini berarti sudutnya sini ya. Kemudian A-nya adalah jarak terdekat antara kawat dengan titik yang dicari. Jadi dari medan magnet yang kita tadi sudah dapatkan ya, hanya satu variabel. Nah, nanti untuk mendapatkan B-nya tinggal kita integralkan aja. Ya. Nah, integralnya itu dari sudut di sini ya, karena ujung kawatnya dari A ke B. Maka kita pakai batas integralnya juga sudut antara ini ya, karena membentuk sudut ini. Ya, antara A sama B dengan titik yang dicari. Nah, sekarang kita tentukan theta A sama theta B-nya dulu. Ya, jadi untuk theta B itu arahnya dari ini ya, R ini ke kawat. Nah, yang theta A juga sama. Ya, dari R ini ya, garis lurusnya ini ke kawat. Nah, jadi nanti kita integralkan minus sin theta d theta ya, mono I per 4 pi A integral minus sin theta d theta hasilnya cos theta. Ya, cos theta-nya dari theta A ke theta B. Ya. Jadi nanti kita dapatkan hasil akhirnya B-nya sama dengan mono I per 4 pi A dengan A-nya ini jarak terdekat ya dari kawat ke titik yang dicari, kemudian cos theta B dikurangi cos theta A. Nah, untuk mempermudah ya penggambarannya, saya coba ini menggambarkan ada yang kita bukan menggunakan yang sudut luar ini, kita coba pakai sudut yang dalam ya. Kalau kita lihat ya, cos ini dulu waktu di SMA udah dibahas ya.
Jadi kalau untuk cos theta A itu sama dengan cos 180, kan theta A-nya sama dengan 180 dikurangi alfa A. Ya, kalau kita lihat di sini sudut dalamnya. Ya, sudut luar sama dengan 180 dikurangi sudut dalam. Nah, cos theta A ini, maka ini ya, cos 180 dikurangi alfa A, itu akan sama dengan minus cos alfa A. Dulu sudah dibahas ya, dulu waktu SMA. Jadi cos 180 dikurangi sesuatu itu sama dengan minus cos sesuatu. Ya. Maka, ini, ya, nanti cos theta A minus cos theta A yang di sini kita bisa gantikan dengan plus cos alfa A. Ya. Jadi kalau kita bikin gambarnya lagi, saya ganti ya, yang ini sudut dalamnya jadi theta A, yang ini theta B. Kita ingat ini ya, tinggal dijumlahkan aja cos theta B ditambah cos theta A. Jadi dua-duanya sama-sama sudut dalam. Ya. Jadi nanti kita dapatkan B-nya besarnya mono I per 4 cos theta B plus cos theta A. Dengan catatan semuanya sudut yang ada di dalam. Ya. Kemudian nanti arahnya, tadi masih ingat ya, di titik P arahnya keluar. Jadi K. Ya, arah K. Nah, dengan I adalah arus listriknya yang mengalir pada kawat dan A adalah jarak terdekat antara kawat dengan titik yang dicari.